Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di sini. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri sederhana yang berbentuk sinus X sama dengan C. Nah, kalau yang kemarin yang kita bahas itu adalah bentuk sinus X sama dengan sinus theta. Nah, di manakah letak perbedaan antara kedua persamaan trigonometri ini? Nah, perhatikan baik-baik penjelasan Ibu dan ingat jangan di-skip videonya ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pada sesi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri sederhana yang berbentuk sin X sama dengan C. Ya, sesuai dengan IPK kita yaitu menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan C, cos X sama dengan C, tan X sama dengan C. Jadi kita fokus ke bentuk yang pertama yaitu sin X sama dengan C ya. Nah, persamaan yang kita gunakan masih persamaan yang sama, yaitu persamaan sinus. Sin X sama dengan sin theta, ini kan sudah familiar dengan rumus ini, sudah saya jelaskan di video yang kedua juga. Kalau yang belum nonton, kalian bisa cek. Ada videonya. Nah, sekarang saya bahas tentang aktivitas persamaan trigonometri sin X sama dengan C. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 1. Nah, berarti yang akan menjadi C-nya nanti itu adalah si 1 ya. Ini yang jadi C. Oke, saya munculkan kembali rumus yang kemarin ya. Nah, kita mencari berapakah nilai sinus yang menghasilkan 1. Berapakah nilai sinus yang menghasilkan 1? Nah, cukup salah satu sudut saja yang ada di kuadran 1 ya, atau yang representatif ya. Karena kebetulan positif, berarti pasti dia ada di kuadran 1 ya untuk sinusnya. Nah, tentu sinus yang dimaksud adalah sinus sudut 90. Jadi kita bawa dia ke persamaan bentuk sin X sama dengan sin theta. Jadi langkah awal kita mencari dulu berapakah nilai sinus X yang memperoleh nilai 1. Berapakah sudut yang menghasilkan sinus bernilai 1. Nah, sudutnya kan 90. Nah, kalau dia sudah berbentuk sin X sama dengan sin 90, maka cara pengerjaannya sudah bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi X1 sama dengan theta tadi diganti 90 tambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X1-nya adalah 90 tambah 0 kali 360, berarti dapat 90 tambah 0, hasilnya adalah 90. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti dapat 90 tambah 1 kali 360. 1 kali 360 adalah 360, ditambah 90 dapat 450. Nah, yang memenuhi jelas 90 memenuhi, 450 dia tidak memenuhi. Nah, kita lanjut rumus yang kedua. Untuk X2 sama dengan 180 kurang theta. X2 sama dengan 180 kurang 90 tambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X1 sama dengan 90 tambah 0 kali 360. 0 kali 360 hasilnya 0, tambah 90 dapat 90. Kemudian untuk K sama dengan 1 berarti 90 tambah 1 kali 360. Tetapi dapat 450. Nah, hasilnya sama ya, yang memenuhi adalah 90, 450 dia tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian kita hanya sudut 90 ya. Jadi, hanya 1. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sinus 5x sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Nah, seperti soal yang sebelumnya, kita mencari dulu nilai 1 itu dihasilkan oleh sinus sudut berapa. Jadi kita ubah dulu ini supaya memenuhi rumus sinusnya ya. Oke. Nah, ingat rumus sinus yang kita miliki hanya berbentuk sin X sama dengan sin theta. Jadi kalau dia berbentuk bilangan asli di ruas kanan, kita cari dulu bentuk trigonometrinya, sudut berapa yang menghasilkan nilai itu.
Nah, nilai 1 itu diperoleh dari sinus 90 ya. Berarti kita bisa menuliskan sinus 5x sama dengan sinus 90. 5x sama dengan 90 tambah K kali 360, berarti X1-nya adalah 18 tambah K kali 72, di mana 18 diperoleh dari 90 dibagi 5, kemudian 72 diperoleh dari 360 dibagi 5, ya. Nah, kita tinggal mengganti nilai K dengan bilangan bulat. Kita mulai dari bilangan bulat 0, X1 berarti 18 tambah, ini saya ganti saja, 0 kali 72, berarti dapat 18. Kalau K sama dengan 1 berarti 18 tambah 1 kali 72. 1 kali 72 dapat 72, tambah 18 dapat 90. K sama dengan 2, berarti X3-nya adalah 18 tambah 2 kali 72. Jadi 18 tambah 144 didapat 100 berapa ini? 62. Untuk K sama dengan 3, berarti X4-nya 18 tambah 3 kali 72. Jadi 18 tambah 216. 234. Untuk K sama dengan 4, X5-nya 18 tambah 4 kali 72 didapat 18 tambah 288 ya, 306 ya. Saya tuliskan di atas, masih bisa kayaknya. Untuk K sama dengan 5, jadi X6-nya adalah 18 tambah 5 kali 72. Jadi 18 tambah 360. Oh, ini sudah lewat, dapat 378. Nah, kita lihat rentang yang memenuhi, jelas 18 memenuhi, 90 memenuhi, 162, 234, 306, 378 tidak memenuhi. Ya. Rumus X yang kedua, 180 kurang theta tambah K kali 360. Nah, kalau kalian perhatikan, 180 kurang 90 didapat 90. Berarti, nanti akan kita peroleh juga hasilnya adalah 18, X sama dengan 18 tambah K kali 72. Hampir sama atau memang sudah sama ya, sama dengan yang sebelumnya. Berarti jelas nilai-nilai yang akan kita peroleh nanti akan sama dengan nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya. Misalkan ya, kalau kita ambil K sama dengan 0, jelas akan dapat 18. Kalau kita ambil K sama dengan 1, jelas akan dapat 90, dan seterusnya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu jelas hanya 18, 90, 162, 234, dan 306. Nah, saya sudah sediakan tugas 5 untuk kalian berlatih di rumah. Ini ada 3 nomor, soalnya sangat mudah. Kalau kalian mengikuti dengan baik penjelasan saya, ini akan sangat mudah untuk diselesaikan. Nah, soal ini saya ambil dari LKPD pertemuan 5 KD 3.1. Yang belum punya LKPD-nya bisa kalian download di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nah, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat, mudah dipahami, bisa membantu kalian belajar dari rumah, dan tetap semangat ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.